Analisa fundamental kali ini menjadi request dari salah satu subscriber yang komen di video kita tentang PSSI bagaimana. Nah, akan kita bahas di analisa fundamental tentang PSSI yang mana labanya naik lumayan signifikan ya, bahkan saya katakan untuk di tahun 2022 ini. Berapakah potensi dividen atau mereka nggak akan bagi dividen? Nah, simak video ini sampai selesai tentang analisa fundamental PSSI. Oke, PSSI ini sudah berganti nama menjadi IMC Pelita Logistik ya. Sebelumnya PSSI itu namanya apa ya? Di sini ada ya di laporan keuangannya ya. Dulunya namanya adalah Pelita Samudra Shipping. Sekarang menjadi Pelita Logistik Tbk. Gitu. Kondisinya ya saat ini perusahaan itu di kuartal keempat sudah membagikan laporan keuangannya tertanggal pada 31 Maret ya. 31 Maret dan saya waktu take video ini tanggal 17 April. 17 April berarti masih ada perdagangan di tanggal 18, tapi ini saya tidak tahu nanti akan saya tayangkan kapan. Dia laporan keuangannya tahunannya di 2022 ini naiknya lumayan signifikan ya. Sebelumnya 25 juta dolar Amerika, sekarang menjadi 42 juta ya. Atau kenaikannya sebesar kalau kita hitung di kalkulator bukan 45 masih 42 203.609 dikurangi 250.18.216 dibagi 250.018 216 kali 100. Wih, banyak juga ya kenaikannya. Sebentar 42 203 609 dikurangi 25 018 216 17 dibagi 25 018 216 kali 100. Nah, kenaikannya capai 68% ya net profitnya. Luar biasa untuk perusahaan ini. Padahal dari segi pendapatan usahanya atau revenue-nya ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya. Naiknya hanya 11 lah ya. 11 juta US dollar ya, nggak ada bahkan 10 juta US dollar doang gitu. Jadi banyak beban-beban yang kepotong di sini. Ternyata saya cek ini ternyata ada pendapatan keuangan sebelumnya yang 42.000 dolar, sekarang 302.000. Ini kan naik signifikan. Terus dapat memotong beban keuangan ya, sebelumnya 900.000 sekarang 400.000 doang. Itu hal yang bagus ya. Ditambah ini keuntungan atas penjualan aset tetap. Ini nanti akan kita cek. Oke, sebelum kita ke sana, seperti biasa kita ke aset terlebih dahulu ya. Aset dari perusahaan, kasnya nambah ya, jadi 30 juta 500, sebelumnya hanya 21.900. Utang jangka pendek ya, kita lihat utang jangka pendek yang berbunga ada nggak? Oke, ini nggak ada. Persediaan pun naik tipis. Aset tetap, hak guna nggak ada. Ini aset nih, liabilitas kita lihat utang jangka pendek ya, pendeknya ini turun, liabilitas bukan. Pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun, sebelumnya 12 juta sekarang hanya 2.600.000, which is bagus, turun. Dan utang jangka panjangnya ini jatuh tempo dalam 1 tahun, nah ini jadi 5 juta. At least perusahaan berhasil mengatasi hutang-hutangnya itu yang mengakibatkan utangnya sebelumnya 46 juta sekarang 33 juta. Ini hal yang perlu kita apresiasi untuk PSSI. Dari ini perusahaan oke banget gitu. Sehat kalau hutangnya di total 5,9 ditambah yang jangka pendek ini 200 something, sama ini pinjaman bank jatuh tempo 26, berarti ini 28 tambah 59 berarti 78 lah, 8,7 ya, under 10 lah ya, under 10 juta. Sedangkan kasnya 30 juta. Jadi semua hutang yang berbunga itu bisa ke cover dengan kas doang. Itu hal yang positif sih untuk perusahaan. Tidak usah saya cek kasnya seperti apa, at least sehat perusahaan ini. Yang kita mau cek ini tadi, keuntungan atas penjualan aset tetap. Nah ini note nomor 9 dan nomor 10 kita mau cek. Sesignifikan itukah? Nah, pertanyaan adalah tahun-tahun selanjutnya, note 9 dan 10. Note 10 ini. Tahun-tahun selanjutnya bagaimana? Perusahaan bisa nggak dapat untung lagi dari penjualan ini? Ini pertanyaannya kan di situ sih. Oke, ini
grup telah menerima uang muka atas penjualan kapal sebesar 5 juta US dollar. Tahun berjalan keuntungan atas penjualan diakui tahun 2023. Pada tanggal 24 Januari, transaksi penjualan yang diklasifikasikan dijual. Oh, dia jual itu ya, jual kapal. Nomor 10 ya. Dry docking, aset tetap bersih. Bagus sih. Bagus perusahaan ini. Pada tanggal 13 berguna kendaraan diasuransikan terhadap risiko kerugian. Oke, jadi dari jual kapal ya, jual kapal. Satu kapal FLF serta satu set kapal tunda dan tongkang. Wih, banyak banget ya yang dijual. Grup sedang pada tanggal 31 Desember. Nah, ini kalimat pertama ya. Grup sedang dalam proses penjualan aset satu kapal FLF serta satu set kapal tunda dan tongkang. Wow. Total nilai aset yang dimiliki untuk dijual sebesar 5 juta US dollar. 5 juta dollar daripada nilai yang lebih rendah, dan seluruh transaksi penjualan ini telah diselesaikan pada bulan Januari. Oke, sudah diselesaikan dengan nilai penjualan sebesar 17 juta. Wow. Setelah dikurang biaya penjualan, grup telah menerima uang muka atas penjualan sebesar 5 juta. Oke, jadi semua aset ini nanti sudah ada penjualan. Dimana ini satu set FLF, satu set kapal tunda dan tongkang, 3 lah ya. 3 kapal sudah dijual dengan nominal besarnya itu nilai penjualannya adalah 17,5 juta US dollar. 17.587.304 US dollar. Itu duitnya ya, duitnya sebesar itu, dan sudah dibayar uang muka 5 juta, berarti masih sisa 12 juta. Nanti keuntungan atas penjualan akan diakui pada 2023. Jadi ini nanti di tahun 2023 di akhir. Oke. Nah, kita lihat apakah berefek apa enggak. Kita cek dulu aja dari pendapatannya atau revenue-nya. Ada enggak kira-kira pendapatan yang berasalkan dari 3 set kapal itu, yaitu pendapatan di note 19. Nah, muatan kapal dan pengangkutan, sewa berjangka, penyesuaian bunker, kelebihan waktu labu, bongkar muat, pelayanan dan jasa lainnya. Oke. Muatan apung pengangkutan. Jadi perusahaan ini lebih ke EMC logistik ya, hubungannya dengan logistik sih memang. Logistik PSS ini hubungannya dengan ya bisa dikatakan apa ya, akomodasi lah ya, berhubungan dengan akomodasi sih. Hubungan dengan akomodasi. Kalau tongkangnya dijual berarti kan dia sudah tidak ada proyek akomodasi lagi gitu. Tongkang ini kan berarti muat batu bara gitu, sudah tidak ada lagi, ada bongkar muat, ada kelebihan waktu berlabuh dan lain-lain. Sewa berjangka ini berarti ada kapal yang disewakan. Jadi kalau ada kapal yang dijual berarti sudah sedikit mengurangi itu tadi sewa berjangkanya itu. Muatan apung dan pengangkutan. Jadi itu sih menurut saya kedepannya akan sedikit berefek ya, akan sedikit berefek kepada yang namanya laba dari si PSSI. Tetapi ya kita simak dulu aja track recordnya dari PSSI terutama di 2023 nanti. Nah, kalau dari segi rasio hanya sebatas rasio ya, PI-nya di angka 5,39, PBV-nya di angka 1,57. Menurut saya ini angka yang oke-oke aja dengan perusahaan market cap hanya 3,5 dan cash 400-an miliar ya kalau di sini ya. Sedangkan kita lihat di cashnya kan 30-an M. Jadi ini 30 M dolar ya. Nah, ini kan 30 juta dolar. Kalau ini kan udah rupiah ya, 476 miliar. Jadi ini perusahaan, menurut saya perusahaan yang sangat oke dari segi kesehatan perusahaan, dari segi memutarkan uang oke sih. Mungkin tantangannya kedepannya ya, bisa nggak perusahaan terutama di 2023 ya, setidaknya kalau 658 mungkin nggak bisa, agak susah. Lebih ke bisa nggak perusahaan ini stabil
pendapatan per kuartalnya itu di angka 100M. Terus kalau di atas 100M dalam 4 kuartal kan berarti laba di 2023 itu 400 miliar. Gitu sih. Ya itu nanti sebuah tantangan sendiri. Nah, kalau ditanya apakah perusahaan akan membagikan dividen dengan laba yang luar biasa ini, kalau lihat dari historikalnya dia sering bagi dividen kok, dan nanti di Mei kita lihat RUPS-nya. RUPS akan dilakukan kapan? Historikalnya tuh di Mei sih seringnya. Jadi nanti Mei mungkin habis lebaran mereka akan bagi dividen. Kalau secara statistik payout rasionya itu di angka 23%. Jadi asumsi mereka membagikan laba 20% aja dari total. Oke, kita hitung aja. Jadi total labanya kan 658. Ini 658 dibagi aja dengan current share outstanding ya 5,42. Jadi 658 dibagi 5,42. Hasilnya 121 ya labanya ya. 121 dikali 0,2 20%. Jadi dia akan bagikan dividen minimal 24 dengan harga sekarang yang 655. 24 dibagi 655 kali 100. Dia akan bagikan dividen sebesar 3,66%. Make sense dan bisa dikatakan rata-rata seperti dengan perusahaan-perusahaan lainnya sih. Secara kesimpulannya, PSSI menarik apa enggak? Jujur kalau untuk sektornya sendiri, kesehatan perusahaan ini masih hal yang bagus. Mungkin lebih jadi tantangannya tersendiri, bisa nggak perusahaan ini stabil ya labanya ya. Labanya at least di angka 100M tiap kuartalnya. Kalau nggak bisa ya 75 lah. 75 kali 4 kan berarti berapa? 300 ya, 300M. Tiap tahunnya 300M bisa nggak gitu. Soalnya terakhir di 300 lebih itu di 2021 ya. 2020 masih di angka di bawah 300 miliar labanya tiap tahun ya. Jadi itu mungkin tantangan untuk PSSI sendiri. So far untuk kena laba yang naik signifikan ini sudah terlihat ya. Efeknya karena penjualan aset ya. Dan nantinya berarti 5 juta sudah masuk. Jadi nantinya akan ada 12 juta lagi kalau nggak salah ya dari sisanya yang belum dibayarkan nanti akan masuk di 2023. Jadi kalau LK 2023 juga melambung tinggi, ya make sense sih dari penjualan kapal yang dilakukan di 2022. Jadi itu kenaikan labanya sudah terjawab dari mana, padahal revenue-nya naiknya nggak signifikan banget. Jadi itu mungkin analisa fundamental dari PSSI. Semoga menjawab dari pertanyaan dari subscriber. Dan bagi yang mau bertanya lagi, perusahaan apa yang mau dibahas, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan see you on the next video.